Pemirsa, kita masih lanjutkan dialog dengan Benny Mamoto, Komisioner Kompolnas, dan Effendi Syahputra, pengamat sepak bola. Saya kembali ke Pak Effendi. Pak Effendi, Anda melihat jalannya kasus ini Kanjuruhan sudah 1 bulan. Menurut Anda terkesan lambat atau ya memang sudah sesuai? Ya, saya pikir cukup berjalan normal aja ya, apalagi TGIPF juga sudah menyelesaikan hasil laporannya. Sekarang memang kinerja bolanya sekarang memang ada di penyidik untuk mengungkap kasus ini seluas-luasnya dan secepat-cepatnya untuk dilimpahkan segera ke kejaksaan untuk kemudian disidangkan di pengadilan. Ini yang akan menjadi pokok perhatian utama masyarakat. Tapi saya kira masih ada beberapa hal lagi yang sebenarnya menarik sebenarnya kalau saya usulkan, misalkan saja tragedi Kanjuruhan ini dipansuskan misalnya di DPR RI Komisi 10, tentu akan lebih menarik juga sehingga masyarakat juga akan lebih tahu bagaimana tragedi ini sebenarnya, dan di sana nanti wakil-wakil kita di DPR juga tentu akan mengulas ini. Tapi ini usul ide liar saya saja sih sebenarnya, saya berpikir masih pantas ini. Pak Effendi, haruskah dibuat semacam standarisasi dan instrumen tertentu yang harus dimiliki oleh pertandingan olahraga? Kita berbicara sepak bola di sini yang memang penontonnya sangat masif dan antusiasme masyarakatnya juga besar. Karena kejadian Kanjuruhan ini bukan yang pertama, Pak. Saya pikir sebenarnya sudah ada ya landasan hukumnya ya, masalah perlindungan supporter dan juga pertandingan olahraga itu sudah diundangkan. Saya lupa undang-undang nomor berapa, tapi yang pasti itu sudah diundang-undangkan dan situ sudah menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi hak-hak dari supporter atau penonton pertandingan sepak bola, ada pertandingan olahraga. Jadi sebenarnya sudah ada, Mbak, kalau soal regulasi yang lebih khusus ya, sudah diatur itu sebenarnya. Baik, namun tidak dijalankan ya Pak ya. Saya ke Pak Benny. Pak Benny, ini berarti polisi tidak mengetahui kalau misalnya ada memang undang-undang terkait perlindungan terhadap supporter dan seperti apa harus merespon supporter, bukan seperti merespon perusuh atau demonstran yang ricuh. Memang ketika kami mewawancari anggota seperti anggota Brimob yang bertugas dan sebagainya, ada hal-hal temuan kami yang seperti yang disampaikan Pak Effendi tadi, sosialisasi aturan FIFA, sosialisasi perjanjian kerjasama antara Polri dengan PSSI itu tidak sampai ke bawah. Bahkan ada hal-hal yang perlu di-clearkan, seperti contoh, ketika minta bantuan PHK, itu otomatis gas air matanya itu sudah menempel. Jadi kalau suratnya bunyinya begitu, ya sudah nempel gas air matanya. Nah inilah yang menurut kami menjadi momen bagus dan sedang berjalan sekarang pembenahan secara menyeluruh soal regulasi, sosialisasinya, karena di internal Polri tentunya nanti perlu sosialisasi menyeluruh ke seluruh jajaran, hingga nanti sama acuannya, SOP-nya juga sama, sehingga nanti bisa menghindari hal-hal yang terjadi di Kanjuruhan ini. Pak Benny, menurut Anda apa yang menyebabkan tidak sampainya sosialisasi itu? Padahal Liga Sepak Bola Indonesia sudah puluhan tahun berlangsung, Pak. Ya, banyak faktor kan yang bisa kita lihat. Jangankan itu, standarisasi lapangan saja kan belum. Sudah di asesmen tapi tidak diperbaiki. Jadi memang menurut saya ini betul-betul momentum untuk pembenahan secara menyeluruh, secara komprehensif, diharapkan ke depan olahraga kita semakin maju dan berkembang. Baik, 135 nyawa ini evaluasi yang terlalu mahal sebenarnya Pak Benny dan Pak Effendi. Kita harapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan ini adalah pil pahit atau obat-obatan yang pahit yang memang harus ditelan oleh pesepak bolaan Indonesia. Terima kasih Pak Benny dan Pak Effendi telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat